Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Afitra Rahmawati dari kelas 2A PGSD NIM 21021010110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran. Pada hari ini kita belajar materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan pembelajaran ke-1. Sebelum saya jelaskan ke materi, maka terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dengan mencermati teks bacaan yang disajikan maka mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagian penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantuan pernapasan. Karena jika tidak menggunakan alat bantuan pernapasan akan bisa meninggal. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Mengenai penyakit-penyakit tersebut, di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertiannya. Yang pertama, influenza adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza atau flu. Yang kedua, asma adalah bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama atau penyakit yang sudah ada sejak lahir yang diderita orang tersebut. Yang ketiga, bronkitis adalah mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan dan penuh akan lendir, maka akan susah untuk bernapas. Yang keempat, kanker paru-paru adalah perubahan sel dari jaringan pada paru-paru cepat berubah sehingga mengakibatkan perokok berat menjadi terkena penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya, ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Maka dari itu, kotoran seperti yang saya sebutkan tadi tidak baik untuk pernapasan. Contoh soal, pada siang hari, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu atau gelap. Dayu jadi batuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Uhu, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja ya, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya ke atas, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah ini. Aku sudah tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu batuk-batuk karena menghirup asap yang tebal dikeluarkan oleh mobil tersebut. Asap yang tebal dapat mengakibatkan udara yang dihirup Dayu menjadi kotor dan mengganggu pernapasannya. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang?
Karena daun yang lebat menghasilkan banyak oksigen sehingga udara lebih segar, maka kita yang sebelumnya batuk-batuk akan terasa enak, nyaman saat berada di pohon rindang. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam organ pernapasan manusia. Antara lain, yang pertama hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat kita bernafas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus. Yang kedua, faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, serta menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat kita bernapas, yang berfungsi untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak saat kita makan. Yang keempat, laring atau kotak suara. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat kita berbicara. Yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dan menuju ke paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berrongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Keenam, tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. 8. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan yaitu untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 9. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Kemudian alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk diembuskan keluar. Terakhir, diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Rongga pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Fungsi-fungsi sistem pernapasan manusia yang pertama,
sebagai menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Setelah udara akan dihembuskan, keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan napas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan mengikat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Keempat, menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernapas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara tersebut. Yang terakhir, mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Proses pernapasan manusia dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki fungsi untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang kedua, pernapasan perut. Proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Selanjutnya, cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang pertama, hindari merokok. Walaupun kamu tidak perokok, akan tetapi perokok pasif pun juga bisa merasakan dampak buruk yang sama. Setiap kali kamu merokok, akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru, seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan saat bernapas. Yang kedua, berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru juga. Tubuh saat berolahraga akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Semakin banyak kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Ketiga, hindari paparan polusi. Mungkin hal ini cukup sulit dilakukan, terlebih lagi jika kamu tinggal di perkotaan. Polusi bisa ada di mana-mana. Polusi bisa merusak paru-paru dan mempercepat penuaan. Namun, kamu bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan bagi tubuh.
Keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengkonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur. Minum banyak air mineral dan selalu konsumsi buah dan sayuran setiap harinya. Dengan mengkonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Sekian dari saya pada hari ini video pembelajaran IPA. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.